Yang pertama, yang paling penting Ustaz, memimpin diri sendiri. Itu sudah paling penting. Harus bisa kembali lagi Ustaz ke jalur yang lurus. Di situ kita harus bisa menjadi lebih baik lagi. Contoh ibadah kita fokus lagi, belajar harus lebih rajin, dan insya Allah jika seperti itu maka Allah akan menyukseskan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Resonansi, kembali lagi kita di Resonansi, ruang edukasi, opini dan inspirasi. Tempat kita belajar, berbagi pengalaman dan menemukan inspirasi bersama. Resonansi, speak, share and inspire. Baik, saat ini kita akan kedatangan narasumber kita, yaitu merupakan yang dulunya siswa yang berkecimpung di OSIS dan baru-baru ini telah merasakan wisuda. Oke, langsung saja kita sambut Aryo. Oke, Aryo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah ya. Gimana perasaan setelah wisuda ini, setelah resmi, officially lulus dari SMP Al-Hikmah? Rasanya campur aduk Ustaz. Ada senang, bahagia, dan juga ada sedihnya. Oh ya. Senang karena bisa lulus, alhamdulillah, bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu di SMA. Dan sedih karena berpisah dengan ustadz-ustazah di SMP dan juga bersama teman-teman. Seperti itu, Ustaz. Oke. Kira-kira ini udah semingguan ya, kamu sudah resmi dari pelaksanaan wisuda kemarin ya? Betul, sekira semingguan lah, betul Ustaz. Kegiatan apa saja nih yang kamu lakukan selama seminggu kemarin setelah Wisuda? Apakah ada perayaan atau seperti apa? Yang pertama tadi tetap kembali ke jalur awal Ustaz, mempersiapkan ke jenjang selanjutnya, yaitu ke jenjang SMA, mempersiapkan berkas-berkas, dan juga insya Allah mulai belajar lagi. Dan sekarang juga kita memasuki atmosfer Piala Dunia Ustaz. Oh, iya. Tuh, sambil nonton lah. Oke. Gini Aryo, kita saat ini kan berada di bulan Muharram ya, di Betul, mana Ustaz. di bulan Muharram ini terdapat sebuah peristiwa yang besar di mana Rasulullah saat itu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, di bulan Muharram ini kita belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang membawa sebuah perubahan seperti itu. Nah, kamu di sini dari kelas 7 ya? Betul, dari kelas Itu 7 Ustaz. sudah bergabung di organisasi OSIS. Sudah, saya di kelas 7 awal sudah memiliki pikiran untuk gabung ke organisasi di SMP Al-Hikmah Surabaya, yang salah satunya adalah organisasi siswa intrasekolah. Di situ saya memilih sebutannya OSIS karena saya ingin meningkatkan skill kepemimpinan saya, dan saya juga ingin meningkatkan skill sosialisasi saya. Ustaz. Oh, luar biasa. Apa sih yang mendorong kamu buat ingin banget nih join di organisasi ini? Salah satunya yang paling saya inginkan tuh pengalamannya Ustaz. Karena kalau kita tidak join ke OSIS atau organisasi lain di SMP Al-Hikmah Surabaya, maka kita tidak akan mendapatkan pengalaman yang didapatkan di organisasi Ustaz. Contoh dengan bersosialisasi dengan ustazah, setelah itu juga dengan lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, disitulah kita bisa menemukan suatu ide yang baik yang bisa membuat perubahan di SMP Al-Hikmah Surabaya. Seperti itu Ustaz. Luar biasa. Di bulan Muharram ini ya, merupakan tahun baru bagi umat Islam. Betul, Tahun Ustaz. baru yang harapannya tidak tahunnya saja yang baru, merupakan pribadi kita menjadi pribadi yang baru. Nah, untuk Arya sendiri, apa sih yang mungkin ada tips atau seperti apa sehingga menyongsong pribadi yang lebih baik nantinya? Betul Ustaz. Bulan Muharram, bulan pertama di kalender Hijriah, dia identik dengan hijrah. Di sini saya bisa menyimpulkan saat bahwa Allah itu memberikan kita kesempatan berkali-kali untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan adanya perubahan tahun Hijriah, bulan ke bulan. Nah, di sini kita bisa membuat diri kita sendiri, Ustaz. Start dari diri sendiri terlebih dahulu. Kita bisa membuat diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, belajar dari masa lalu, kita evaluasi dan kita perbaiki untuk kedepannya.
yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus bisa kembali lagi Ustaz, ke jalur yang lurus. Di situ kita harus bisa menjadi lebih baik lagi. Contoh ibadah kita fokus lagi, belajar harus lebih rajin, dan insya Allah jika seperti itu maka Allah akan menyukseskan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, gini yo, kita bicara terkait kepemimpinan yang membawa sebuah perubahan ya. Nah, Betul Ustaz. kamu sendiri waktu di OSIS itu apa sih yang bisa kamu ambil selama kamu berada dan berkecimpung di OSIS? Beberapa hal yang bisa saya ambil di OSIS Ustaz ya. Karena saya di OSIS ini selama kurang lebih 3 tahun saja. Dari kelas 7, 8, 9 saya mengabdi kepada divisi saya, yaitu divisi ORPIM, Organisasi Kepemimpinan. Di sini saya bisa mengambil beberapa hal. Dari kelas 7 yang saya masih menjadi anggota, saya dikoordinatori oleh kakak kelas saya, yaitu Kak Redian, dan di sekrenya adalah Kak Tiara. Di situ saya bisa mengambil beberapa pelajaran, yaitu kita harus bisa bersatu dalam organisasi, dalam divisi. Kita harus bisa menyatukan satu pikiran. Karena jika kita sudah dalam satu pikiran, maka insya Allah semua yang kita tuju akan kita dapatkan. Setelah itu saya lanjut ke fase selanjutnya, yaitu saya menjadi koordinator divisi organisasi kepemimpinan di tahun kemarin. Di situ saya bisa melaksanakan, bisa menjalankan apa yang diucapkan oleh kakak kelas saya yang dulu. Di sini saya bisa mengajak anggota-anggota saya untuk membuat suatu program kerja untuk kebaikan di SMP Al-Hikmah Surabaya. Salah satu contohnya adalah pada saat apel, kita menjadi salah satu petugas di apel tersebut. Kita bisa mengajak tidak hanya dari divisi ORPIM saja, tetapi dari semua, dari organisasi Dewan Penggalang, MPK, kita ajak dalam suatu panitia untuk menjalankan suatu apel. Saya itu juga ada namanya jaga keterlambatan dan jaga atribut. Di situ kita bisa mengingatkan teman-teman di SMP Al-Hikmah Surabaya untuk selalu patuh dalam aturan, atribut harus lengkap, dan yang paling penting tidak telat. Seperti itu. Banyak kita dapatkan. Berarti gini ya, di sisi lain kan kamu dan teman-teman menjaga ketertiban itu. Betul. Yang otomatis harusnya yang menjaga ketertiban lebih tertib dong saat itu. Nah, Insya Allah harusnya seperti nah, itu. adakah kesulitan nggak di situ? Apalagi kan kamu di situ sebagai ketua divisi ya, kepala divisi. Nah, apakah ada kesulitan mengatur anggota sehingga anggota juga satu frekuensi dengan kamu? Bagaimana itu kamu menyikapinya? Kalau kesulitan itu pasti ada dalam suatu organisasi. Tetapi di SMP Al-Hikmah ini kan saat pertama kali kita masuk OSIS, di situ kita diberikan surat untuk kita harus integritas terhadap perjanjian kita. Satu, tidak bermalas-malasan saat menjadi anggota OSIS. Yang kedua, kita harus berpartisipasi aktif dalam kebaikan di SMP Al-Hikmah Surabaya. Mungkin kesulitan yang didapatkan adalah ketika bersosialisasi dengan skala yang besar, Ustaz. Jadi kita kumpul bersama teman-teman. Nah, di situ mungkin yang agak susah itu karena salah satu di antara kita tidak ada yang tidak setuju terhadap statement yang lain. Di situ kita harus bisa mengajak semuanya untuk berpikir satu tujuan, dan yang paling penting adalah harus bisa menjaga hak suara masing-masing. Kita harus menghargai, saya respect satu sama lain, dan insya Allah jika seperti itu maka tidak ada kesulitan yang akan terjadi. Jadi itu ya cara berkomunikasimu dengan timmu itu ya. Betul. Seperti itu. Kalau prinsip saya sendiri saat kita harus menjadi orang yang humble kepada teman, kepada anggota. Kita anggap semua itu sebagai teman, Ustaz. Kita ajak bicara seperti teman, pendekatan. Karena kalau seperti itu, insya Allah Ustaz, semua akan mendengarkan apa yang kita bicarakan dan kita bisa meraih tujuan yang sama. Nah, kemarin ini kan waktu wisuda kemarin nih, kamu diangkat menjadi ketua angkatan nih. Nah, Siap, Ustaz. bagaimana perasaanmu? Yang pertama senang, setelah itu juga bangga Ustaz, karena saya merasa diri saya dipercaya Ustaz oleh teman-teman, oleh Ustaz dan Ustazah. Nah, maka dari itu saya ingin menjaga amanah tersebut. Saya ingin menjaga kesatuan dari angkatan 23. Kita harus tetap saling sapa, tidak ada yang bermusuhan. Setelah itu juga bisa bertemu kembali, reuni, dan insya Allah dengan seperti itu saya yakin angkatan 23 bisa membawa masa keemasan Indonesia. Luar biasa. Bismillah ya. Bismillah Ustaz. Oke, menjadi seorang ini hitungannya next level lah ya. Yang Betul. dulu cuma
mengorganisir beberapa orang aja, sekarang mengorganisir satu angkatan. Nah, ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Ya. Betul, Ustaz. Nah, apa sih rencanamu ke depan ke angkatanmu ini? Oke. Rencana saya sebagai ketua angkatan ini, Ustaz, saya mendapatkan pesan dari Ustazah Susi sebagai wakil kesiswaan. Beliau menyampaikan pesan kepada saya bahwa saya harus bisa menjadi tokoh, menjadi seseorang yang bisa menyatukan teman-teman di angkatan 23. Jadi setelah nanti kita sukses bersama, amin, pasti itu. Amin, amin. Saya insya Allah akan tetap bisa menyatukan teman-teman, bisa ya chemistry-nya masih harus nyambung, dan insya Allah jika seperti itu kita bisa kembali lagi ke SMP Al-Hikmah sebagai narasumber dan bisa memotivasi adik-adik di SMP Al-Hikmah untuk menjadi lebih baik lagi, Ustaz. Dan insya Allah sukses bersama. Bismillah ya. Sudah ada planning belum terkait menjadi ketua satu angkatan nih? Kalau planning itu jujur, Ustaz, tidak ada gambaran sama sekali kala itu, Ustaz. Ya, saya berpikir mungkin ya sudah jalannya seperti ini, maka saya harus bisa mengemban tugas itu, Ustaz. Oke, biasa. Nah, menurutmu ya, nilai kepemimpinan apa sih yang harus dimiliki seorang pelajar itu sendiri? Belajar. Yang pertama, yang paling penting, Ustaz, memimpin diri sendiri. Itu sudah paling penting. Kenapa? Karena jika kita bisa memimpin diri sendiri, maka kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Setelah itu juga, setelah kita bisa memimpin diri sendiri, maka kita bisa memimpin teman-teman kita untuk menjadi lebih baik, untuk menuju ke arah kebaikan, dan banyak lagi. Dan juga setiap siswa, menurut saya di zaman yang kritis seperti ini, Ustaz, di zaman sekarang, itu yang penting satu, troubleshooting, yaitu menyelesaikan masalah dengan cepat. Jangan kalau kita mendapat masalah, kita lari dari masalah tersebut. Kita harus bisa berpikir jernih, tenang, dan harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Harus dihadapi lah ya. Betul, harus dihadapi. Nggak bisa ditinggalin atau seperti apa ya. Betul sekali. Nah, di momen Hijriah ini, di momen tahun baru Hijriah ini ya, tentunya di bulan Muharram ini, ada nggak nih pesan buat terutamanya adik-adik kelas yang sekarang berada di kelas 8 dan kelas 7 saat ini? Ya, Ustaz. Apa sih yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman adik-adik kelas ini? Oke. Kalau di saya, Ustaz, menurut pendapat saya, Muharram itu berarti adalah kesempatan baru kita untuk memperbarui diri. Karena kan di bulan Muharram ini adalah bulan pertama di kalender Hijriah. Otomatis kita meriset dari tahun lalu ke tahun sekarang, Ustaz. Di sini untuk adik-adik saya di kelas 8 dan kelas 7, kalian harus bisa membuat diri kalian membuat versi baru yang lebih baik dari sebelumnya. Karena jika kalian bisa membuat versi kalian lebih baik, maka insya Allah semua bisa berjalan dengan baik, Ustaz. Contoh, kita harus bisa membuat ibadah kita lebih rajin lagi, lebih fokus lagi. Kalau bisa seperti salat malam, salat tahajud, setelah itu menghatamkan Al-Quran. Dan di segi akademik kita juga harus bisa belajar lebih baik lagi agar bisa meraih prestasi yang kita inginkan. Seperti itu, Ustaz. Jadi tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman. Betul. Meskipun kita sedang fokus dalam belajar. Betul, seperti itu ya. Nah, Ya. Masya Allah, terima kasih banget atas insight-nya di sesi kali ini ya, Aryo. Siap. Semoga apa yang kamu harapkan ke depannya semoga dipermudah dan berlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik sobat resonansi, di perbincangan kali ini kita belajar bahwa Muharram bukan hanya tentang pergantian tahun, tapi juga tentang keberanian untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan salah satu bentuk hijrah terbaik adalah menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, berintegritas, dan mampu memberikan manfaat bagi sesama. Saya Ustadz Jibril bersama narasumber kita Ketua Angkatan 23 Aryo. pamit undur diri, tetap dengarkan Resonansi, ruang edukasi, opini, dan inspirasi. Resonansi, speak, share, and inspire. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.